Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pernah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in." Tidak ada yang pernah aku sesali terhadap sesuatu apapun, min nadmi ala yaumin, selain penyesalanku terhadap suatu hari, gharabat bihi syamsuhu, di mana matahari pada hari itu telah terbenam, wa naqasa fihi ajali, kemudian usiaku pada hari itu menjadi berkurang, walam yazid fihi amali, tapi tidak bertambah amalanku. Jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang soleh itu di antara tandanya tidak ada, kata beliau, yang aku sesali melainkan penyesalan terhadap suatu hari, di mana hari itu mataharinya telah terbenam, mataharinya sudah tidak nampak lagi, artinya sudah berlalu hari itu. Maka ketika hari berlalu, maka kata beliau, wa naqasa fihi ajali, berarti usiaku terus berkurang. Sepakat Bapak Ibu, ketika hari berlalu berarti usia kita berkurang. Berkurang apa bertambah? Berkurang. Bapak-bapak sekarang usianya 50 tahun. Tahun depan berarti 51. Kurang hakikat, angka nambah. Hakikat. Angka nambah. Yang kurang apa? Jatah usia. Kata bilang semoga Allah memuliakan. Maka bertambah itu dari sisi kita, tapi dari sisi Allah berkurang. Sebagaimana kalau kita pergi ke Jakarta, kita datang ke Jakarta, jarak menurut kita itu bertambah, betul? Bandung Jakarta kurang lebih jaraknya berapa Pak? 120 kilo. Semakin lama jarak itu semakin besar ya yang kita tempuh, semakin banyak yang kita tempuh, 10, 20, 30, 40 kilo. Dari sisi kita bertambah terus. Tapi dari sisi saudara kita yang kita datangi, kawan kita yang kita ziarahi, maka jarak itu semakin dekat. Betul Pak? Jarak itu semakin dekat. Ketika ditanya oleh saudara kita, di mana ini? Oh, baru di Buah Batu. Oh, baru berangkat ya. Tanya lagi setengah jam, di mana ini? Oh, udah di kilometer sekian. Oh. Tanya lagi sekitar 1 jam, di mana ini? Sudah di Bekasi. Oh, bentar lagi kamu bakal mati. Bakal apa? Sampai. Bentar lagi bakal apa? Sampai. Jadi terus menerus jarak itu akan semakin mendekat. Maka demikian pula kematian. Maka kematian itu ketika kita bertambah usia, hakikatnya akan semakin dekat dengan apa? Kematian.
akan semakin sampai kita kepada suatu hari di mana hari ini kita akan tinggalkan semuanya. Kita akan tinggalkan masjid, tinggalkan rumah, tinggalkan anak dan istri, tinggalkan seluruhnya. Ada suatu hari akan seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Kita semuanya akan tinggalkan hari ini, tinggalkan seluruh yang sedang kita lihat saat ini. Allahumma musta'an. Maka ibadah yang semoga Allah muliakan, ketika kita meninggalkan seluruh yang kita lihat saat ini, maka akhirnya kelak akan kita lihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, yaitu apa? Kita akan melihat apa? Kita akan melihat surga. Belum, baru juga dikubur. Apa yang kita lihat? Gelap. Yang kita lihat amal yang kita lakukan. Betul ya Bapak Ibu? Barulah kita sadar dengan apa yang sudah kita lakukan. Barulah kita sadar bahwa kita sudah membuang-buang waktu. Maka benar ada sebuah pepatah, ada sebuah perkataan. Para ulama sampaikan bahwasanya la yudrikun naim annahu yahlim illa ba'da an yastayqidh. Orang yang sedang tertidur dia tidak akan pernah sadar dirinya sedang bermimpi illa ba'da an yastayqidh, kecuali dia sudah bangun dari tidurnya. Betul kan? Orang yang tidur enggak sadar dirinya bermimpi kecuali kalau sudah bangun. Sepakat Pak? Ketika tidur nggak tahu dia itu mimpi, karena yang dia tahu itu adalah bukan tidur. Dia tahu itu adalah apa? Kenyataan. Betul nggak? Yang dia tahu ketika dia mimpi, dia itu sedang mengalami kenyataan. Sepakat tak? Orang yang sedang tertidur dalam mimpinya, mimpi dalam tidurnya, dia tidak sadar dia sedang mimpi itu kan tidak sadar. Yang dia sadari saat itu dalam keadaan apa? Kenyataan. Betul kan? Bapak pernah tidur kemudian bermimpi? Pernah kan Pak? Sering. Mimpinya mimpi kalian mimpi mimpi nikah, mimpi punya ini punya itu. Ketika mimpi saat itu nggak sadar itu mimpi. Begitu bangun, jadi kan mimpi. Tahu mimpi itu ketika apa Pak? Bangun. Ketika sudah bangun. Maka itu dibilang semoga Allah muliakan. Kata seorang ulama, yang mohon maaf saya lupa lagi namanya, bahwasanya orang yang sedang tertidur dia tidak akan pernah sadar diri sedang bermimpi illa ba'da an yastayqidh, kecuali kalau sudah bangun dari tidurnya. Wakadzalika al-ghafil 'anil akhirah. Demikian pula orang yang lalai terhadap akhirat. La yudriku ma ghayya. Dia tidak pernah sadar, dia tidak pernah ingat, dia tidak pernah tahu bahwa dirinya sudah membuang-buang waktu percuma dalam kehidupannya. Dia sudah membuang-buang kesempatan yang sangat berharga, dia buang. Dia tidak sadar. Illa ba'da an ya'tiyahul maut, kecuali kalau nanti sudah datang kematian kepadanya baru dia sadar ternyata dia banyak membuang-buang waktu. Maka itu semoga Allah melihatkan. Orang ketika ingin ngaji atau ketika akan ngaji, dia berpikir kalau ngaji 1 jam, dia bisa bekerja 1 jam, bisa menghasilkan 5 juta sejam, bisa menghasilkan 1 juta sejam. Ada Pak ya? Orang yang sejam itu 1 juta ada Pak? Bahkan bisa lebih, bisa 10 juta sejam. Kerja apa itu? Ya banyak. Merampok. Sejam 10 juta, Masya Allah. Maka ketika dia akan ngaji, kalau saya tinggalkan usaha ini, saya rugi. Padahal kita dibilang sebagai Allah muliakan, duduknya kita 1 jam ini nilainya Pak lebih dari 10 juta atau kurang? Insya Allah. Mana yang lebih berharga bagi kita? Kalau boleh di 1 jam ini atau nyari duit 10 juta, mana yang lebih berharga, 10 juta atau kalau boleh ini? Yang lebih berharga kalau boleh ini dan 10 juta. Kita dengarlah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Maka
Sekali lagi bahwasanya orang yang sedang tertidur dia tidak sadar diri sedang bermimpi kecuali kalau sudah bangun. Demikian pula orang yang lalai dari akhirat dia tidak sadar sedang membuang-buang waktu percuma kecuali ketika dia sudah didatangi oleh kematian. Maka kata sahabat itu masuk tadi bahwasanya tidak ada penyesalan yang disesali oleh orang yang soleh kecuali penyesalan terhadap suatu hari di mana hari itu mataharinya terbenam, kemudian usianya menjadi berkurang, tapi tidak bertambah amal solehnya, tidak nambah amal solehnya. Inilah yang akhirnya disesali oleh orang-orang yang solehnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang hati-hati dalam menjalani waktu, orang yang betul-betul perhatian terhadap waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadikan waktu ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu ikhwati fillah yang semoga Allah memuliakan, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam membahas hadis arba'una hadisan, 40 hadis fit tauhid dalam bab tauhid. Alhamdulillah terakhir kita sudah membahas hadis yang keempat ya. Keempat. Kemarin ketiga dan keempat. Kemarin tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Oh ya, kemarin keempat dan kelima ya, mohon maaf. Sekarang keberapa? Keenam ya, mohon maaf. 4 dan 5 kemarin sudah. Sekarang hadis yang ke-6 tentang satu lagi tauhid adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas ini sedikit ya murojaah. Kemarin tauhid yang sudah kita pelajari tauhid apa Pak? Kemarin yang pertama Uluhiyah. Tauhid rububiyah. Yaitu tauhid apa? Rububiyah itu mentauhidkan Allah dari sisi apa? Perbuatan Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan penciptaan, Allah yang memberikan takdir dan lain sebagainya. Kita mentauhidkan hanya Allah yang memberikan rezeki, tidak ada yang lainnya. Yang lainnya hanya sebagai apa Pak? Perantara dan wasilah. Tapi tetap kita harus berterima kasih, bersyukur kepada wasilah kita, kepada orang yang telah memberikan kita wasilah, kita bersyukur. Makanya Allah memerintahkan kita bersyukur kepada atau berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua inilah yang melahirkan kita secara apa? Wasilah. Nah, maka Allah perintahkan. Begitu pula kepada manusia yang lain. Ketika manusia yang lain memberikan kita wasilah berupa nikmat Allah, rezeki Allah, maka kita pun harus berterima kasih kepada mereka. Kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi harus kita berterima kasih juga kepada manusia. Tapi dalam hati kita yang kita yakini, siapa yang memberikan rezeki itu? Allah, bukan orang itu. Begitu ya. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid apa? Uluhiyah. Di mana tauhid ini kaitannya mengesahkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Seperti apa? Salat hanya kepada Allah. Kemudian apa lagi? Berdoa hanya kepada Allah. Karena kita menunjukkan doa, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh berdoa kepada Rasulullah, tidak boleh. Apalagi berdoa kepada kuburan, kepada orang-orang soleh, tidak boleh kita berdoa kepada. Kenapa? Karena doa itu hanya kepada Allah. Nah inilah namanya tauhid apa? Uluhiyah. Bernazar tidak boleh kepada seseorang atau kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah kita nazar. Nah, maka ini yang sudah kita bahas namanya tauhid apa? Al-uluhiyah. Nah, sekarang yang kita akan bahas insyaallah di hadis yang ke-6 ini
Tauhidul asma'i was sifat. Tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Nah, insyaallah kita bahas. Pengarang kitab ini Pak menghadirkan sebuah hadis. Hadisnya hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif, berkata pengarang kitab ini, beliau menghadirkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu siapa? Mas'ud. Nama aslinya siapa Pak? Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, ini kata Rasul, apa? Ma asaba 'abdan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah suatu perkara yang berupa kegundahan dan kesedihan menimpa seorang hamba. Faqala, kemudian dia katakan, dia berkata, dia berdoa, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Jadi Bapak Ibu yang semoga muliakan, saya ulangi. Di dalam hadis ini kata Nabi, apabila seorang hamba terkena musibah, terkena kesedihan, terkena perkara-perkara yang dia tidak sukai, dia merasa takut, dia merasa gundah, dia merasa kacau pikiran dan lain sebagainya, jiwanya akan terasa kalut ketika dia ditimpa musibah. Nah, maka kata Rasul, tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa dengan sebuah kesedihan, ditimpa dengan sebuah kemalangan, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni abduk. Nah, ini Pak, kalau bisa kita hafalkan semuanya Pak. Karena di dalam nanti hadis ini Pak, bahwasanya orang yang mendengarnya hendaklah mempelajarinya, orang yang mendengarnya hendaklah menghafalkannya. Begitulah intinya. Sekali lagi Pak ya, kata hamba ini ketika ditimpa musibah dia ucapkan apa? Allahumma inni abduk. Ya Allah, atau lanjutkan aja dulu ya bacanya, biar mau menulis biar sekaligus. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu abdik wa banu amatik. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadik. Panjang gitu ya. Nanti bapak-bapak kalau misalnya memang susah untuk menulisnya, searching aja, ada Pak kayaknya di mana? Di Google, bukan ada ya, bukan kayaknya, insyaallah ada ya. Ketikkan saja apa ya? Bahasa Arab tapi ya tulisnya Allahumma inni abduk. Nah, itu biar apa? Biar nanti silakan nggak ada dia apa-apa. Baik. Biar cepat saya langsung saja ya. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Wa banu abdika, dan aku adalah anak dari hamba-Mu. Wa banu amatika, dan aku anak dari hamba perempuan-Mu. Hamba laki-laki siapa maksudnya Pak? Ayah. Anak dari hamba laki-lakimu siapa? Ayah kita. Anak dari hamba laki-lakimu, ayah kita. Wa banu amati, anak dari hamba perempuanmu siapa? Ibu kita. Ya Allah, aku hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyah hukmuk,
hukummu telah berlalu. Maksudnya apa? Hukummu telah berlalu. Maksudnya kejadian-kejadian telah berlalu. Kita ditimpa musibah dengan datangnya gempa, datang tsunami, datang ini, datang itu, dan lain sebagainya. Datang perkara-perkara yang menyulitkan hidup kita. Kan tentu hukummu telah berlalu, sudah terjadi. Begitu. Kita ditimpa musibah, maka sampaikan itu, ya Allah, maafin fiya hukummu telah berlalu padaku ya Allah. Adlun fiya qada'uk, dan keputusanmu adil bagiku. Sebagai apa? Sebagai istislam kita, sebagai penyerahan diri kita kepada Allah. Kata kita, ya, kata Nabi ya, mengajarkan kita doa, adlun fiya qada'uk, setiap keputusanmu adil bagiku ya Allah. Keriduan seorang apa? Mohon maaf, alhamdulillah, ini seandainya jubret kita kecelakaan, jubret kita sakit, kita ditimpa ini, timpa itu, ya Allah, seluruh yang terjadi telah terjadi, hukum telah terjadi pada beliau. Tapi setiap keputusanmu apa? Adil bagiku. Kejadian yang menimpaku ini adil bagiku ya Allah. Masya Allah, ini bukti sekali lagi tentang keyakinan segala yang Allah berikan kepada kita itu adalah apa? Kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa suatu kemalangan, itu akan menjadi pahala di sisi Allah. Maka ketika kita sampaikan adlun fi yang qada'u, adil ya Allah segala keputusanmu kepadaku, maka as'aluka bikullismin huwa laka, aku meminta padamu ya Allah dengan setiap namamu yang kau miliki. Nah ini yang kita akan bahas. Aku meminta padamu ya Allah dengan apa? Setiap nama yang kau miliki. Ada berapa nama Allah? 9. Nah nanti kita akan bahas ada berapa nama Allah. Aku meminta padamu dengan setiap nama yang kau miliki ya Allah. Samaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu dengan nama itu. Contohnya Allah namai diri Allah dengan apa Pak? Ar-Rahman, apalagi Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan lain sebagainya. Begitu Pak? Ar-Rabb, itu nama-nama Allah. Ya Allah, aku meminta padamu dengan setiap nama yang kau miliki ya Allah, di mana engkau namai dirimu dengan nama-nama itu. Begitu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu yang kau turunkan di dalam kitabmu. Maksudnya di dalam apa Pak? Al-Quran. Kau turunkan di dalam Al-Quran. Atau kalau di zaman dahulu kitab itu berupa Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Atau yang namamu itu kau turunkan di kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama itu yang kau ajarkan kepada hambamu, salah satu dari hamba ciptaanmu. Siapa maksudnya Pak? Rasul, para nabi gitu ya, yang kau ajarkan kepada mereka, kepada para malaikat. Allah ajarkan kepada hamba-hambamu begitu tentang nama-namamu itu. Awistaksar bihi fi ilmil ghaibi indak. Awistaksar ini ya harusnya. Awistaksar bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan nama-nama itu di ilmu ghaib yang ada di sisi. Jadi saya ulangi Pak, jadi nama Allah itu ada yang pertama apa? Yang pertama yang ada di dalam apa? Alkitab, Al-Quran. Yang kedua ada di mana? Yang diajarkan kepada seseorang ya, yaitu Rasul. Yang ketiga yang tersimpan di ilmu ghaib, yang hanya siapa yang tahu? Allah. Hanya Allah yang tahu. 3 perkara apa dalam bab ini? Ya, yang Allah namai nama-nama itu dengan nama itu, ya, yang Allah namai Allah dengan nama itu, kemudian Allah turunkan di dalam kitabnya. Allah apalagi tadi ajarkan kepada hambanya. Yang ketiga apa? Atau yang Allah simpan di ilmu ghaib yang ada di sisi Allah. Apa isi doanya? Ini isi doanya,
anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Al-Quran yang agung ini rabi'a qalbi, penyubur hatiku. Apa maksudnya Pak penyubur hatiku? Ya, agar kita menjadi orang yang semangat, orang yang taat, orang yang betul-betul optimis begitu ya. Hati begitu dalam keadaan senang dan bahagia. Anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'a qalbi, agar kau jadikan Al-Quran al-azim ini sebagai penyubur hatiku, wa shifaa sadri, dan obat dari jiwaku. Ya, maksudnya obat hatiku ya Allah. Wa jalaa huzni, dan penghilang segala kesedihan. Wa dhahaba ghammi wa hammi, yaitu juga pelenyap segala kegalauanku, kegundahanku. Itu doanya Pak. Ya. Maka ketika seorang hamba doa ini, kata Nabi, illa alhamallahu hammahu wa ghammahu, kecuali Allah akan lenyapkan darinya kesedihannya dan kegalauannya. Wa badalahu makanahu farahan, dan Allah ganti tempatnya, ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Kalau maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nata'allamuhunna, wahai Rasulullah, apakah kita boleh mempelajarinya? Maka kata Nabi SAW, bala, yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamuhunna. Benar, pantaslah, layaklah bagi setiap orang yang mendengar doa ini yang mempelajarinya. Maksudnya apa mempelajarinya Pak? Menghafalkan dan mengamalkan gitu Pak. Jadi hendaklah kita yang sudah mendengar Pak, hafalkan doa ini dan juga Pak, amalkan dalam setiap yang kita alami, terutama ketika ditimpa apa? Kesedihan dan musibah. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik, nasyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika, au 'allamtahu ahadan min khalqika, aw istahsanta bihi fi ilmil ghaibi indak, anta ja'alal Qur'an al-'azim rabi'a qalbi, wa shifaa'a huzni, wa shifaa'a sadri, wa jalaa'a huzni, wa dhahaba ghammi wa hammi. Itulah doanya ya. Mudah-mudahan kita bisa menghafalkannya. Baik, Ibu Bapak yang semoga Allah muliakan ya. Yang kita bahas bukan dalam bab doa ini Bapak Ibu, tapi yang akan kita bahas ya dalam bab hadis ini ada kaitannya dengan nama dan sifat Allah. Yang kalimat mana ini menunjukkan nama dan kalimat Allah ya, maka jawabannya adalah ketika kita meminta doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta padamu dengan setiap nama yang kau miliki. Berarti Bapak Ibu yang semoga Allah, yang semoga Allah muliakan, Allah itu memiliki apa? Nama. Gitu ya. Di mana Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, penting kita harus pahami, karena ada golongan Bapak Ibu, kenapa kita meyakini ada tauhid nama dan sifat? Karena ada orang atau ada golongan yang menolak nama dan sifat, terutama sifat-sifat Allah, ditolak seluruhnya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki nama, Allah memiliki apa? Sifat. Nah, nanti kita akan bahas. Dan Bapak yang semoga Allah muliakan, di dalam hadis ini menceritakan kepada kita, tadi kan nama Allah. Tapi di sini juga ada sifat Allah. Ada apa? Dalam hadis ini ada sifat Allah. Apa sifat Allah? Yaitu ketika hadis ini menceritakan atau menggambarkan nasiyati biyadik, ubur-uburku ada
Di tanganmu. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nanti sifat Allah itu ada dua, Pak. Ini rada ini ya, nggak apa-apa ya, seperti orang pesantrenan, nggak apa-apa ya. Pusing ya, tapi walaupun pusing ini dia. Baik, bisa lagi Pak. Sifat Allah ada berapa Pak? Dua. Satu namanya sifat dzatiyah. Sifat apa? Dzatiyah. Sifat yang melekat pada zat Allah. Itu namanya sifat apa? Dzatiyah. Seperti apa? Ini Pak. Lahu yadun, di mana Allah memiliki apa? Tangan. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Allah memiliki tangan. Allah memiliki mata, misalnya begitu. Ini namanya sifat apa? Dzatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sifat khobariyah. Sifat apa? Khobariyah. Berupa perbuatan Allah. Nah, berupa apa? Perbuatan Allah. Seperti apa? Allah mendengar, Allah melihat, Allah turun dari arsy ke langit dunia, kemudian Allah mengabulkan doa. Nah, itu seluruhnya sifat apa itu? Sifat apa namanya? Khobariyah. Jadi ada sifat dzatiyah, sifat khobariyah. Ikhwati fillah semoga Allah muliakan ya. Sebelum kita membahas tentang kaidah nama dan sifat ini, kenapa ada golongan yang menolak tentang nama dan sifat Allah? Karena mereka bermaksud, berniat untuk mensucikan Allah dari seluruh sifat makhluk. Saya ulangi Pak ya. Kenapa ada kelompok, ada golongan, khususnya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebangsanya yang menolak seluruh nama dan sifat Allah. Terutama sifat-sifat Allah mereka tolak seluruhnya. Ditolak. Mau sifat dzatiyah, sifat khobariyah, sifat yang melekat dengan nama-namanya itu ditolak semuanya, Pak. Kenapa? Dalam rangka agar Allah disucikan dari persamaan dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk memiliki tangan, itu paham? Karena makhluk mendengar, mendengar. Maka ketika kita meyakini Allah mendengar, berarti Allah sama dengan. Ketika kita meyakini Allah turun dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke langit ke dunia, berarti sudah menyamakan Allah dengan apa? Makhluk, di mana makhluk juga turun, gitu kan? Paham maksud saya? Ketika sifat-sifat itu tidak ditolak oleh mereka, maka itu berarti membiarkan Allah disamakan dengan apa? Makhluk. Itu fungsi, tujuan dan maksud yang mereka pahami. Tapi hadirin semoga Allah muliakan, dengan berpendapat seperti itu justru akhirnya Pak, akhirnya dikategorikan tidak beriman dengan apa yang Allah sampaikan. Apa sih? Tidak beriman dengan apa yang Allah tetapkan. Allah mendengar, Allah turun, Allah melihat, Allah begini, Allah. Baik-baiknya tidak beriman, itu intinya Bapak. Dan karena kita tidak tahu Allah itu benar apa ya namanya, seluruh kita tidak tahu hakikatnya. Allah punya tangan, contoh misalnya, Allah punya mata, Allah mendengar. Apakah bab-bab yang seperti itu betul adanya di sisi Allah? Wallahu a'lam. Nah, karena kita tidak tahu. Tapi yang jadi permasalahan ketika kita menolak ayat-ayat itu, berarti kita menolak apa yang Allah sampaikan. Apa maksudnya? Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan pada dalam bab ini, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa 'anillah, dan beriman kepada apa yang didatangkan oleh Allah, datang dari Allah. Ala muradillah, di atas maksud yang Allah kehendaki. Sekali lagi ya, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat. Satu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa 'anillah, beriman dan beriman kepada segala yang datang dari Allah, ala muradillah, berdasarkan maksud dan tujuan dari siapa? Allah. Gitu Pak, itu paham. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Aku beriman kepada Rasulullah.
Wa bima ja'a Rasulillah, dan seluruh yang datang dari Rasulullah aku imani. Ala muradi Rasulillah, berdasarkan maksud yang Rasulullah kehendaki. Artinya Bapak Ibu yang semoga muliakan, seluruh yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang Allah, tentang apapun, maka kita imani, kita pasangan. Ikhwan dibilang semoga muliakan. Nah, sekarang kita akan coba bahas, Pak. Kenapa kita menetapkan sifat-sifat Allah, baik itu dzatiyah dan khobariyah, Pak? Sementara khawatir sebagian kelompok itu menyamakan dengan apa tadi, Pak? Makhluk. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang semoga muliakan. Ini apa namanya? Ini apa? Kursi. Ini Meja. meja. Ini apa ini? Kaki meja. Apa ini? Kaki meja. Betul? Pertanyaan saya, kita punya kaki? Punya. Meja punya kaki? Punya. Sama kaki kita dengan kaki meja? Tidak. Tuh. Contoh lagi Pak, sama kakinya, namanya ya. Nama sama kaki kan? Beda. Bapak kalau ini ada gelas Pak, gelasnya ada cangkir namanya ya. Ya. Begini nih yang kita pegang, apa namanya itu teh? Cangkir. Ininya, yang pegangannya. Cangklek. Pegangan. Kuping, gitu ya. Kuping cangkir. Atau ada yang mengatakan kalau bahasa Arab itu ya gelupuk tangannya, Tangan tangannya cangkir. apa ini? Tangannya gelas. Tangannya gelas. Kalau kita kupingnya gelas. Berarti gelas punya kuping. Kita punya kuping. Sama kuping kita dengan kuping gelas. Kita punya mata Pak. Kemudian jangkrik pun punya mata. Pertanyaannya jangkrik, mata jangkrik dengan jangkrik kita Pak. Apa dengan kita jangkrik? Apa? Mata kita. Dengan apa? Mata kita sama tidak? Tidak. Itu sesama apa? Makhluk. Makhluk. Ini makhluk bukan Pak? Makhluk bukan? Tidak. Hah? Tidak. Saya tanya, gelas makhluk bukan? Tidak. Hah? Makhluk. Ini makhluk bukan? Makhluk. Makhluk seluruhnya itu makhluk. Selain Allah itu apa? Makhluk yang diciptakan. Apapun itu makhluk. Makhluk Allah. Nah, ini makhluk. Semua makhluk ini. Seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk. Selain Allah itu apa? Makhluk. Nah, sesama makhluk pun Pak, nama sama hakikat beda. Apalagi dengan apa? Allah. Khalik. Apalagi dengan Allah Sang Maha Pencipta. Maka ketika Allah mengetengahkan, Allah memiliki tangan, jangan tergambar tangan kita. Karena tangan kita dengan tangan kaki 1000 pun beda. Betul Pak? Apalagi yang punya tangan dengan binatang? Monyet. Monyet. Apalagi? Selain monyet. Itu dibilang semanggalam ya. Hakikat nama ya itu bisa saja berbeda walaupun namanya apa? Sama. Maka ikhwatifilah semoga muliakan, apalagi yang kaitannya dengan apa Pak? Khalik yang Maha Mencipta. Maka kita tidak boleh menggambarkan tangan kita dengan tangan Allah. Allah musta'an. Ya betul. Jangan menggambarkan itu. Apa yang harus kita garis bawahi dalam bab ini? Yang harus kita garis bawahi dalam bab ini, kita beriman dengan apa yang Allah sampaikan. Itu yang harus digaris bawahi, Pak. Kita beriman dengan apa yang Allah sampaikan. Kita beriman dengan Rasulullah SAW sampaikan. Allah apa menyampaikan? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini kata Allah. Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada orang atau kepada apa? Makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Kata siapa itu? Allah. Maka akhirnya Bapak Ibu sebagai muliakan, sebagian kelompok yang tidak beriman, yang tidak tidak meyakini ada tauhid asma wa sifat, akhirnya Pak menolak sifat tadi Pak, menolak akhirnya Pak mentakwil tangan dengan pemahaman yang lain. Oh, maksud tangan itu ini. Oh, maksud mata itu ini. Kenapa? Karena tidak mau menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Padahal tidak, dengan secara langsung. Orang yang berbuat seperti itu berarti dia sudah memahami artinya hakikat yang ada pada diri siapa? Allah. Sehingga itu harus dia
ditolak. Subhanallah. Tapi ketika kita meyakini Allah punya mata, Allah punya ini dan sebagaimana yang Allah kabarkan, artinya kita hanya beriman kepada yang Allah sampaikan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena hakikat seluruhnya hanya Allah yang tahu itu. Kedua, kaidah yang harus kita pahami, laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya Allah tidak ada yang sama seperti dengan Bapak Ibu semua kalau menyatakan, maka di antara kelompok yang menyimpang itu kan ada yang menolak seluruh sifat, ada yang hanya menolak apa sebagian. Oh, ini yang ditolak mah, ini yang ditakwil, yang ini yang enggak usah. Apa contohnya? Mendengar, melihat, itu tidak ditolak, Pak. Kenapa? Ya kita meyakini ya Allah mendengar. Bagaimana kita bisa menolak? Allah langsung mendengar. Allah langsung menyampaikan, Innallaha sami'un basir, Innallaha azizun hakim, dan lain sebagainya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah mendengar. Padahal Pak Ikhwati tidak semoga melihat. Berarti kalau kita ya betul-betul memahami, ya bisa jadi pendengaran Allah ya sama seperti pendengaran apa? Makhluk. Kalau hanya selewat gitu, Allah pun mendengar, berarti sama dengan apa? Makhluk. Tapi sekali lagi, apa yang Allah dengar berbeda dengan yang makhluk apa? Pendengaran Allah beda dengan pendengaran makhluk. Seluruh yang ada pada diri Allah berbeda dari apa yang ada dari apa? Dari makhluk. Ya, ikhwati fillah semoga muliakan itu sedikit ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba membahas kaidah-kaidah dalam nama dan sifat Allah. Kaidah-kaidah dalam apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Asmaullah Ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Ta'ala itu seluruhnya indah, bagus, baik. Itu yang pertama. Seluruh nama Allah itu apa? Baik. Indah, bagus, baik. Kenapa? Li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin. Karena nama Allah itu mencakup sifat yang sempurna. Disebut nama Allah itu indah, disebut nama Allah baik itu karena memiliki sifat yang apa? Sempurna. Kalau manusia memiliki sifat itu tidak sempurna. Contoh misalnya, Allah berilmu, Allah mengetahui. Pun makhluk apa mengetahui? Sepakat tidak, Pak? Makhluk mengetahui sepakat? Sepakat. Kita tahu, ini benar, ini salah, ini merah, ini hidup. Makhluk tahu, Allah pun tahu. Tapi pengetahuan Allah dengan pengetahuan makhluk beda. Pengetahuan Allah itu maha sempurna. Kenapa? Li'annahu la ya'tadi minal adad. Apa namanya itu? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu salah satu ilmu yang kita pelajari. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh ketidaktahuan. La yasbiquhul jahlu itu yang kedua. La yasbiquhul jahlu, tidak didahului oleh kebodohan. Sementara makhluk pengetahuannya didahului oleh sepakat tak? Sepakat. Makhluk Pak, sekarang kita tahu ini, tahu itu. Dulu ketika kita lahir, na'lamu syai'an, betul? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, kata Allah. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit apapun. Artinya berarti ilmu kita didahului oleh apa? Sementara ilmu Allah tidak pernah didahului oleh apa? Sama-sama berilmu, tapi beda apa? Ini satu saja Pak, kita menjelaskan sifat, maka seluruh sifat itu akan sama kaidahnya dengan ini. Begitu Pak. Jadi tidak perlu kita membahas seluruhnya, satu saja kita bahas ini, maka seluruhnya akan sama kaidah-kaidahnya. Begitu Pak. Contoh lagi Pak masih dalam bab ilmu ini. Satu, tadi ilmu makhluk didahului oleh apa? Kebodohan. Allah tidak didahului oleh kebodohan.
Yang kedua, Bapak yang semoga Allah muliakan, bahwasanya ilmu Allah la haddalah, tidak ada batasannya, tidak terbatas, seluruhnya tahu. Sementara makhluk mahdud, ilmu Allah itu, ilmu makhluk itu kan terbatas. Betul ya? Sebagaimana pernah saya sampaikan, jago dalam bab pemasaran, bodoh dalam bab arsitektur, pintar dalam bab bangunan, tidak tahu dalam bab kedokteran. Betul? Jago dalam bab kedokteran, tidak tahu dalam bab permobilan. Hanya pada ini yang tahu dalam dunia ini, dunia manusia ini. Ikhwan bilang semakin mulia, manusia itu tidak sempurna mengetahui segala sesuatu, terbatas Pak. Bahkan untuk jadi ahli seorang manusia itu, maka harus mempelajari ilmu yang apa? Spesifik. Betul tidak Pak? Yang sempit. Pertama jadi dokter maka segala dihafal. Betul. Dokter apa namanya teh? Dokter umum ya. Dokter umum segala bisa. Datang mencingkat diobaran. Datang namun segala tahu gitu soal. Tapi tahunya hanya apa? Sedikit. Tapi ketika mendalam dia akan jawab, oh, iya mah bukan saya bagiannya kepada siapa? Jantung. Karena Bapak sekarang saya lagi penyakit apa? Jantung Pak, saya mah tidak mampu, ahlinya ahli yang jantung, namanya spesialis apa? Jantung. Dan ketika ada orang yang datang ke spesialis jantung Pak, mengeluhkan dalam penyakit, contohnya pinggang, ginjal, datang ke ahli jantung, bukan bagiannya. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari bab penyakit dalam yang lainnya. Betul ya? Subhanallah, itu ya. Kedokteran saja begitu apa? Luas, Masya Allah. Maka ilmu Allah itu tidak terbatas. Sementara manusia memiliki apa? Batasan. Bahkan Pak ya, ini harusnya kita berpikir Pak. Manusia ketika dia menciptakan sesuatu yang mampu berilmu Pak, yang mampu berpikir, maka yang diciptakan itu lebih hebat dari yang menciptakan. Betul tidak? Ini bukti kelemahannya manusia Pak. Dia menciptakan sesuatu, ternyata sesuatu yang diciptakan itu lebih pintar dari yang menciptakan. Betul? Contohnya apa? Handphone apa dan lain sebagainya. Manusia mah ada lupanya, betul ya? Tapi ketika diklik, begitu tahu segala lupa. Bahkan Iwan dia bilang sebagai muliakan kalkulator saja. Ketika kita ditanya terus, bapak ini tambah sekian, kalkulator mampu menjawab semuanya dan benar, betul? Nunjuk kalkulatornya liur. Itu bukti apa? Bukti ilmu manusia itu apa? Terbatas. Harusnya Pak dengan bab ini manusia paham bahwa Allah yang maha sempurna dalam bab pengetahuan begitu. Tapi saat ini orang Pak ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya, maka akhirnya dia memuji manusia, memuji pencipta, memuji yang membuatnya. Bukan memuji orang yang membuat pembuatnya. Paham maksudnya? Ketika kita melihat handphone itu canggih, wah canggih. Yang kita ingat siapanya Pak? Yang membuat handphone hebatnya jelema gitu. Hebatnya jelema, hebatnya manusia, hebatnya ilmuwan dan lain sebagainya. Tidak pernah dia mengingat hebatnya jelema gitu. Betul? Betul. Ikhwan bilang sebagai mereka. Inilah ilmu Allah tidak apa terbatas, sementara ilmu manusia sangat terbatas. Yang ketiga dalam bab ilmu saja Pak yang kita bahas. Dalam bab ilmu saja bahwasanya ilmu manusia itu atau ilmu makhluk itu akan apa namanya itu yang dari al-adab yang akan tercampuri dengan ketiadaan, kehilapan atau lupa atau hilang itu apa? Ilmu itu. Betul ini? Contohnya ketika orang sudah apa? Sudah butuh, sudah tua, jangankan mengingat seluruhnya Pak. Orang yang ketemu saja dengan dia nggak tahu itu siapa. Apa itu api? Baru datangnya Pak. Gitu Pak. Betul Pak? Itu seadanya gitu Pak. Itulah
setiap yang kita lakukan tercatat dan Allah tahu itu. Inilah ilmu apa? Allah. Maka pantaslah nama Allah semuanya apa? Husna. Nah, apa husna teh? Baik, bagus, indah, mulia. Ya, itu yang pertama. Setiap nama Allah itu husna. Yang kedua, dalam bab kaidah ini, asmaullah ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama Allah itu adalah menyangkut atau mengandung nama dan sifat. Jadi seluruh nama Allah itu adalah mengandung apa? Nama dan sifat. Nama yang ada kaitannya dengan zatnya dia, zat Allah. Sifat yang kandungannya adalah dengan makna yang terkandung di dalamnya. Itu sifat Allah. Jadi ada nama itu mengandung apa? Nama dan sifat. Artinya apa Bapak yang semoga Allah muliakan? Seluruh nama Allah itu adalah apa? Sifat Allah. Itu pasti yakin. Kalau misalnya Pak, ini contoh ini Pak ya. Kalau kita meyakini Allah itu memiliki 99, berarti Allah memiliki 99 sifat. Begitu. Kenapa? Karena setiap nama adalah sifatnya. Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Itu dari sisi nama. Alam, nama. Tapi nama Ar-Rahman ini pun memiliki apa? Sifat. Di mana Rahman ini sifatnya rahmat, kasih sayang. Allah berkasih sayang kepada makhluknya. Allah berkasih sayang kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang kafir di dunia dunia. Allah berkasih sayang kepada seluruh makhluknya. Gitu Pak. Jadi nama Allah itu nama sekaligus apa? Sifat. Nah, Pak orang Mu'tazilah Bapak menolak sifat ini. Bahkan menolak apa? Nama. Kenapa? Karena kalau kita meyakini nama Allah itu banyak, berarti Allah banyak. Padahal Allah itu satu, tapi namanya banyak. Tapi hakikatnya siapa? Hakikatnya zatnya ada berapa? Satu, tapi namanya banyak. Nah, ketika Mu'tazilah tidak meyakini nama Allah itu banyak, kenapa? Karena berarti kalau kita yakini nama Allah banyak, berarti Allah itu banyak. Allah memiliki sifat yang banyak. Maha suci Allah dari sifat dan nama yang demikian. Begitu Pak. Ini kata orang-orang yang Mu'tazilah. Dihilangkan Pak seluruh apa? Sifat-sifat itu. Nah, sebagian lagi menghilangkan sebagian sifat, menetapkan sebagian apa? Sifat Allah ada sekian, sifat Allah ada sekian. Itu dalam rangka apa? Hati-hati Pak. Ketika dalam bab yang seperti itu, khawatir kita justru menafikan sebagian sifat Allah, menetapkan sebagian sifat Allah. Padahal kita menetapkan seluruh apa? Sifat-sifat. Amin. Maka sekali lagi dengan kaidah ini hanya saja ya dalam bab nama saja berarti minimal Allah memiliki 99 nama. Berarti memiliki berapa? 99 sifat. Bukan 20 sifat, bukan 13 apa? Sifat. Apa sih? Ini penting kita pahami. Itu yang keberapa Pak? Yang keberapa sekarang? 3. Asmaullahil husna kulluha tauqifiyah. Nama Allah itu seluruhnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tidak dibuat begitu. Tidak direka-reka nama Allah ini, nama Allah, tidak. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Nabi sampaikan di dalam Al-Hadis. Nah, itu ya. Yang keberapa itu? Yang ke 4, 3 tadi? 3 ya? Oh iya 3, yang ketiga. Yang keberapa sekarang? 4. Asmaullah ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama Allah Ta'ala itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Apa yang keberapa tadi? Nama Allah ini tidak terbatas dengan jumlah apa? Tertentu. Jadi bukan hanya berapa? 99 nama. Nah loh, Ustaz, bukankah ada hadis
Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi pernah menyampaikan bahwasanya inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahid. 100 kurang 1. Ini kata Rasul betul. Jadi Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitungnya, memperhatikannya, maka dia akan masuk surga. Ikhwati fillah semoga memuliakan. Ini hadis akhirnya sebagian kita memahami bahwa nama Allah itu ada berapa? 99. Padahal Bapak Ibu yang semoga memuliakan, kalimat-kalimat yang lain, berita-berita, informasi yang lain mengatakan ternyata nama Allah itu tidak berbatas bilangan, hanya berapa? 99. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan seluruh para imam yakin. Nah, apa maksudnya yang 99 nama itu? Baik, sebelum menjawab itu, Pak, ditegaskan dahulu kenapa kita tidak membatasi 99 apa? Nama. Karena tadi, Pak, kita sudah membahas hadis yang tadi itu, Pak. Allahumma inni as'aluka bikulismin wa laka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki. Sampai tadi nafsak, yang kau namai dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan namamu itu dalam apa? Al-Quran. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan nama itu kepada makhluk-makhlukmu atau sebagian makhlukmu. Au istaghsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan di ilmu ghaibmu. Simpan di mana, Pak? Ilmu ghaib. Artinya, Pak, ada nama Allah yang tidak Allah apa? Sampaikan. Ada yang nama Allah yang tidak Allah beritakan kepada para nabi, tidak Allah sampaikan kepada para malaikat, dan Allah tidak sampaikan kepada siapapun. Allah simpan di dalam ilmu ghaibnya Allah. Bahkan ada dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika syafaat untuk umat, syafaat yang agung, Nabi ketika akan bersyafaat, yang akan memberikan syafaat kepada makhluk, Nabi sujud kepada Allah, Nabi tengadahkan dan berdoa kepada Allah. Nabi memuji dengan puji-pujian nama-nama Allah, Allah berikan kepadanya yang tidak Nabi terima ketika Nabi dalam keadaan apa? Di dunia. Jadi nama Allah itu banyak. Nama Allah itu sangat apa? Banyak. Yang tidak terbatas dengan sebuah apa? Bilangan. Lalu apa maksudnya yang 99 nama ini? Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud 99 nama ini yang wajib atau yang mandub, yang dianjurkan kita untuk menghafalnya gitu. Yang dianjurkan kita untuk mempelajarinya. Berapa itu? 99. Kita pelajari, kita hayati, kita amalkan. Amalkan dalam apa nama Allah itu? Dalam doa. Dalam apa? Ketika kita minta rezeki, apa yang kita amalkan? Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi, wahai yang memiliki nama Razzaq dan yang memberikan rezeki, urzuqna, berikan kami rezeki. Apa? Itu berarti dia mengamalkan apa? Dia mengamalkan apa? Nama itu, begitu, Pak. Maka ya kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maksud menghitung tadi, Pak, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, dakhala jannah, maka dia masuk. Itu maknanya. Contoh begini, Pak, ya. Kata para ulama begini. Kata Pak Devi ngomong begini ke DKM. Pak DKM, saya ada 2,5 nih, 2,5 juta untuk masjid. Pertanyaannya, apakah harta uang Pak Devi hanya 2,5 juta? Apa maksudnya? 2,5 itu untuk apa? Untuk masjid. Itu maknanya. Bisa jadi rekening jemaah hanya memang rekening jemaah 250.000. Apa? 250 apa? Juta.
yang beliau berikan ke masjid berapa? 2,5 juta. Nah, yang dimaksud saya punya 2,5 juta untuk masjid, maksudnya yang 2,5 itu saya alokasikan untuk apa? Maka kaitan dengan 99 nama itu pula kata para ulama, maknanya bukan Allah itu hanya memiliki 99 nama, akan tetapi bagi kita yang menghafalkan, mempelajari, mengamalkan 99 nama ini, maka kita akan masuk surga. Paham ya Pak ya? Ini yang dimaksud dengan 90 apa? 9 nama. Yang keberapa sekarang? Kelima, apa namanya? Yang kelima, masabatat doa bihi fahuwa ismun min asma'illah. Segala yang di dalamnya disebut doa, yang disebut di dalam doa, maka itu adalah nama Allah Ta'ala. Jadi yang disandingkan dengan apa? Doa, maka itu adalah nama Allah. Contoh, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalimat ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang memiliki keagungan dan yang memiliki kemuliaan. Nah, Dzul Jalali wal Ikram berarti nama ya, apa lagi contohnya? Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hayyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum itu berarti nama Allah. Jadi segala yang tersandarkan dengan doa itu adalah nama Allah. Di dalam hadis maupun di dalam apa? Al-Quran. Paham ya? Begitu. Kita percepat lagi. Satu lagi. Berapa sekarang? Ke-6. Af'alullah Ta'ala shadiratun an asma'il husna wa sifatih. Perbuatan Allah Ta'ala itu bermuara dari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang al-husna. Jadi perbuatan Allah bermuara kepada apa? Nama dan sifatnya tadi. Beda dengan perbuatan apa? Makhluk. Contoh begini Pak. Maka kata para ulama, untuk mengenal Allah Pak, cukup dengan mengenal namanya. Lagi. Untuk apa? Mengenal Allah cukup dengan apa? Mengenal. Karena ketika kita mengenal namanya akan mengenal sifatnya. Ketika kita mengenal sifatnya, kita akan tahu perbuatan. Ketika kita mengenal nama Allah, misalnya Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki, itu nama Allah itu Ar-Razzaq. Berarti sifatnya apa? Memberikan rezeki. Perbuatannya Allah memberikan rezeki. Jadi Bapak Ibu yang semoga muliakan, ketika kita mengenal nama Allah, maka kita akan mengenal perbuatan Allah. Ya. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu muaranya dari siapa? Dari mana? Dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan makhluk. Jadi sekali lagi, nama Allah itu mencerminkan perbuatannya, mencerminkan sifatnya. Tapi nama makhluk tidak otomatis mencerminkan nama dan sifatnya, perbuatan dan sifatnya. Nama makhluk tidak mencerminkan sifat dan perbuatannya. Sepakat? Sepakatnya jelas. Contohnya, namanya Mas Soleh, Al-Aqwana, salah. Artinya apa? Nama beda dengan apa? Sifat dan perbuatannya. Namanya Budiman, kayak di dia, mudah-mudahan saya. Namanya Budiman, kelakuannya udah komen, gitu. Kenapa bisa begitu? Karena nama tidak mencerminkan sifat bagi makhluk itu. Tapi nama Allah itu mencerminkan sifat dan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk mengenal makhluk tidak cukup mengenal apa? Nama. Betul Pak? Oh, nama-nama halus Saiful. Saiful itu? Saiful. Oh, namanya mah Iman. Oh, berarti ini orang yang beriman. Tidak serta-merta. Betul ya? Maka harus dia apa? Ditelusuri, terus dipahami orang itu gimana ya. Maka dilihat
perbuatannya. Ditanya gimana sih orang ini teh, gimana akhlaknya, gimana ininya, gimana itunya, ingin tahu. Gak bisa langsung dari apa? Nama. Tapi kalau ingin mengenal Allah, cukup mengenal apa? Nama. Cukup dengan mengenal namanya, maka dia akan mengenal sifatnya. Ketika dia sudah mengenal sifatnya, maka dia akan tahu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dibilang, Bapak Ibu bisa mengatakan, ini demikian yang mungkin bisa disampaikan ya sebelum ditutup. Mungkin diserahkan kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, silakan ya. Karena khawatir terlalu lama yang tadi tidak bisa mendapat. Mudah-mudahan misalnya tadi jam 5 sudah meninggal. Jam 5 sudah bubar. Maka Bapak Ibu ada tidak? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Tidak ada kayaknya. Oh, ada. Oh iya Pak. Terima kasih. Jadi mengenai nama-nama tadi kan banyak kita memakai nama-nama Allah. Ya. Misalnya namanya Rahmat, Roja dan semacamnya. Ya, jadi gimana ini? Apakah memang harus sifatnya sama atau keadaannya harus sama atau budiman tadi gini? Ya itu, terima kasih Pak. Baik, barakallahu. Baik, sebelum saya jawab ya, saya sampaikan bahwa kaidah-kaidah bab nama Allah ini banyak. Bukan hanya berapa tadi Pak? 99. Ada bukan? Kaidah. Kaidah. Di dalam kitab Walillahil Asmaul Husna itu belasan Pak. Ada yang 18, ada yang 16, 14. Yang baru kita pelajari berapa? Kenapa? Yang kita pelajari hanya 6. Karena kalau terlalu banyak gitu. Dan waktunya tidak Pak. Cukupnya kita mau kita apalnya banyak. Nah, ini yang namanya. Jadi mohon maaf tidak semua. Jadi apakah cuma 6? Tidak. Masih ada yang lain sebenarnya. Hanya tidak kita apa? Bahasa itu yang pertama. Yang kedua, bagus pertanyaan tentang nama Allah. Contohnya Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana jikalau itu dipakai oleh nama manusia? Nama itu dipakai oleh kita manusia. Dan itu tidak menutup mata kita pun punya. Ada sebagian orang yang memakai nama. Betul ya? Ada namanya Ar-Rahman atau Rahman atau Rahim. Maka kaidahnya Pak ya. Nah ini dalam bab kaidah juga nanti. Ketika itu nama Allah dan ingin dipakai oleh hamba, oleh Allah, oleh siapa? Manusia, maka sandingkan dengan kalimat Abdul. Berarti Abdul Razzaq, Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Begitu. Kenapa? Karena itu nama Allah. Kalau kita menyamakan diri kita dengan nama Allah, walaupun kita tidak menyamakan kita dengan Allah ya, tapi khawatir itu nama siapa? Allah. Tapi yang paling jangan pernah itu nama Allah itu dipakai oleh kita. Siapa namamu? Allah. Itu mana? Apa nama itu? Pakai bisa gitu ya, nggak boleh. Rahman, Rahim itu pun tidak boleh. Apalagi nama apa? Allah ini betul-betul tidak boleh seorang pun memakai nama Allah itu langsung dengan sifatnya Allah begitu tidak boleh. Ya, maka ada kaidah seluruh nama-nama Allah jika mau kita pakai maka sandingkan dengan kalimat apa Pak? Abdul Wahi, Abdul Rahman, Abdul Kudus misalnya. Kalau penjaranya Abdul Kudus. Apalagi contohnya Abdul Muhaimin, ada Abdul Muhaimin, Abdul Karim, nah itu. Jadi kadang ada manusia atau orang Pak namanya Muhaimin, Karim, begitu ya. Nah ini tidak sadar itu nama. Kenapa dia tidak tahu itu nama Allah? Kadang-kadang kita tidak belajar. Ternyata itu nama apa? Allah. Si wadud, padahal itu nama Allah.
Wadud dan gitu ya. Nah, maka penting bagi kita mempelajari nama-nama Allah. Maka ada Pak dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna, Fikih Al Asmaul Husna. Ada juga Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha, karya Nasir Abdul Jalil. Nah, nama-nama Allah itu dibahas Pak di dalam kitab itu, apa saja dibahas. Dan ternyata nama Allah yang dibahas di dalam Al-Quran saja itu lebih dari 100 nama. Lebih dari berapa? 100 nama. Berarti bukan hanya berapa tadi? Maka dengan tahu nama Allah, maka kita tidak akan memberikan anak kita dengan nama Allah, tapi mencantumkan nama anak kita di kalimat itu. Di sebelumnya ada kalimat apa? Abdul. Ya, Abdullah, Rahman, Abdul Rahim dan lain sebagainya. Allah bukan begitu kan ya? Itu Pak maksudnya. Nah, ada lagi Bapak Ibu bangga. Itu saya. Tidak ada? Ibu-ibu ada? Boleh dalam bab yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, boleh juga di luar pembahasan. Mau bab ini, mau bab itu, insya Allah. Selama saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, ya tidak akan saya jawab. Silakan, ada tidak? Ya, Masya Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang guru-guru itu perlu ditaubati juga atau gimana? Baik, Bapak yang bisa itu Pak? Apakah itu sebuah kesalahan? Ya. Barakallahu fiik. Pertama benar ya, saya juga sama ya, dahulu kita mempelajari, karena kita semuanya sama lah ya, insya Allah mengimani, meyakini sifat Allah berapa? Ada 20 ya. Wujud kita, Allah mukhalafatul hawadits qiyamuhu dan lain sebagainya. Sifat-sifat Allah seperti itu. Nah, itu yang saya pahami dan saya pelajari dahulu. Ada yang mengatakan para ulama itu bahwasanya sifat Allah yang seluruh itu, yang banyak itu diwakili oleh 20 sifat itu. Ada yang mengatakan begitu. Seperti Syekh Hasan ya, dan lain sebagainya mengatakan bahwa kita tidak meyakini sifat Allah itu hanya berapa? 20. Tapi 20 sifat ini mewakili seluruh apa? Sifat. Kata sebagian apa? Ustaz atau sebagian ulama seperti itu. Akan tetapi Bapak yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya sifat-sifat Allah, jangankan sifatnya, nama-nama Allah saja itu sudah tidak terhitung. Betul ya? Dengan hadis-hadis tadi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak, al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan berbagai macam dalil. Tidak hanya mengambil apa? 1-2 dalil gitu ya, untuk memutuskan A, untuk memutuskan B. Kenapa ada Jabriyah? Kenapa ada Qadariyah? Saling berontak, saling berlawanan apa? Pendapat. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keduanya. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan berbagai dalil. Ini hanya diambil 1 dalil ini, dan ini yang diambil dalil oleh kelompok ini. Yang ini menolak dalil yang ini, yang ini menolak dalil yang itu. Paham? Sementara Ahlus Sunnah mengumpulkan, akhirnya apa? Berada di apa? Tengah-tengah. Maka yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan. Nah, di antara yang menjadi patokannya adalah yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah atau nama dan sifat Allah. Sebagian kelompok menolaknya. Sebagian kelompok menetapkan sekian dan menolak yang lainnya ada. Sebagian lain menetapkan sekian nama dalam rangka menghimpun, mengumpulkan nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, maka dibuatlah seperti tadi. Nah, maka Ahlus Sunnah yang yang saya pahami, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan sebagaimana Allah tetapkan.
menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Sebagaimana kata tadi Al-Imam Asy-Syafi'i, amantu billah wa bima ja'alillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah atas kehendak, atas maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah wa ala wa bima ja'al Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah atas maksud Rasul. Jadi Bapak Ibu semoga mengatakan alangkah baik dan indahnya kita tidak meyakini sifat itu hanya terbatas. Ya. Tapi ketika ada orang yang meyakini sifat Allah hanya sekian, tidak serta merta kita langsung apa? Kafirkan, apalagi waktu bilang tadinya, insya Allah tidak kafirkan, kemudian tidak apa? Menyalahkan, hanya mungkin ya karena apa namanya itu dalil-dalil yang dikumpulkannya tidak lengkap, tidak komprehensif begitu ya, sehingga hanya menetapkan berapa sifat. Padahal sifat-sifat Allah tadi sebagaimana yang kalau kita pahami, namanya saja sudah lebih dari berapa? 90, berarti sifat pun lebih dari begitu. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah seperti itu? Apa kita tobati? Ya, kita lakukan sebagaimana yang kita yakini. Ya, kita meyakini sifat Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Begitu ya. Dan kita tidak meyakini sifat itu hanya sekian. Dan demikian Allah. Dan itulah tanda taubatnya kita. Berarti kita paham. Ya. Karena paham, kemudian kita tidak meyakini lagi, akan tetapi kita tidak serta merta menyalahkan, tidak serta merta lalu tidak layak. Kita tetap dalam keadaan ukhuwah, dalam keadaan persaudaraan. Hanya ya bagi kita yang sudah paham, kita yakini bahwa ternyata sifat Allah itu banyak, tidak terislam, tidak terbatas, bukan hanya bilangan tertentu. Ya Allah. Ada lagi? Cakap lah ya. Jam 5 insya Allah. Alhamdulillah sudah jam 5. 1 jam setengah mungkin cukup. Waktu istirahat untuk apa? Alhamdulillah Amin. Ya untuk istirahat dulu, berbuka nanti bagi yang sahur. Semoga Allah Ta'ala terima setiap amal soleh kita. Dan Allah jadikan apa yang kita lakukan menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Ta'ala kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.